Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Saudara, ada pertanyaan tentang hukum merenggangkan shaf pada saat sholat berjamaah. Nah, untuk menjawab ini, mari kita baca sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 719 dari Anas bin Malik. Nabi bersabda, "Aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum mi wara'i dhuhri." Luruskanlah shaf kalian dan hendaknya kalian saling menempel karena aku melihat kalian dari balik punggungku. Saudara, kandungan hadis ini adalah perintah untuk meluruskan shaf dalam sholat berjamaah dan juga perintah merapatkannya. Ulama diantaranya Ibnu Rajab dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa kata-kata watarasu mengandung perintah untuk saling bergabung, berdekatan, dan menempel. Demikian juga Al-Qastolani dalam kitabnya Irsyadus Sari beliau menjelaskan bahwa watarasu adalah perintah untuk bergabung dan menempelkan satu sama lain sehingga berhubungan satu sama lain. Nah, saudara, ketika Nabi menyampaikan perintah untuk meluruskan dan merapatkan shaf ini, bagaimana para sahabat mempraktekkan dalam sholatnya? Paling tidak ada dua hadis yang bisa kita baca untuk menjelaskan ini. Pertama, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 725 dari Anas bin Malik. Nah, di situ Anas bin Malik menceritakan, wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Setiap orang dari kami, para sahabat, merapatkan pundak kami dengan pundak sebelahnya dan merapatkan kaki kami dengan kaki sebelahnya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Sahih riwayat Abu Dawud, hadis nomor 662 dari An-Nu'man bin Bashir. Beliau, Nu'man bin Bashir, mengatakan, maka saya melihat seseorang merapatkan pundaknya dengan pundak temannya atau sebelahnya, demikian pula antara lututnya dengan lutut temannya, dan antara mata kakinya dengan mata kaki temannya. Itulah praktek para sahabat di dalam meluruskan dan merapatkan shaf. Nah, sekarang bagaimana ulama membahas tentang hadis-hadis tadi itu sehingga bisa menetapkan hukum meluruskan dan merapatkan shaf. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, beliau menjelaskan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum meluruskan dan merapatkan shaf ini. Sebagian ulama mengatakan wajib, namun mayoritas atau jumhur ulama mengatakan sunnah. Di antara ulama yang mengatakan wajib adalah Ibnu Hazm. Dalam kitabnya Al-Muhalla, beliau mengatakan, karena menegakkan sholat itu wajib, maka segala sesuatu yang terkait dengan penegakan sholat termasuk wajib. Dengan demikian, meluruskan shaf dan merapatkannya juga wajib. Nah, pendapat ini kemudian diperkuat oleh ulama-ulama berikutnya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama kontemporer Syekh Al-Utsaimin. Nah, mereka berpendapat demikian, yaitu wajib hukumnya meluruskan dan merapatkan shaf karena didukung hadis lain, hadis riwayat Muslim nomor 1000. Dalam hadis itu disebutkan bahwa dahulu Rasulullah memegang pundak-pundak kami sebelum sholat, dan beliau bersabda, luruskanlah shaf dan jangan bengkok, sehingga hati-hati kalian nantinya akan bengkok atau berselisih pula. Nah, saudara,
Al-Utsaimin berkata bahwa berdasarkan hadis tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib. Mereka berdalil dengan perintah Nabi SAW dalam hadis tersebut. Dan ancaman beliau terhadap orang yang menyelisih perintahnya. Maka perkara yang diperintahkan dan diancam pelakunya ketika meninggalkannya ini tidaklah mungkin dihukumi dengan hukum sunnah saja. Ini kata Al-Utsaimin. Oleh karena itu maka pendapat yang kuat kata Al-Utsaimin dalam masalah ini adalah bahwa meluruskan shaf itu hukumnya wajib. Dan jamaah yang tidak meluruskan shaf mereka berdosa. Nah, ini kata Syekh Al-Utsaimin sebagaimana ditulis dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Nah, sekarang bagaimana pendapat jumhur ulama? Mayoritas ulama baik dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i, mereka cenderung pada pendapat bahwa meluruskan shaf termasuk merapatkan itu hukumnya sunnah. Perintah dalam hadis tersebut yakni meluruskan dan merapatkan shaf, yakni tidak merenggangkan, menurut jumhur ulama menunjukkan sunnah. Demikian kata Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Mishkatul Mashabih ma'a syarhihi Mir'atul Mafatih. Nah, atas dasar penjelasan dari ulama-ulama ini, maka sebagian besar berpendapat bahwa hukum meluruskan shaf dan merapatkan itu adalah sunnah. Itu dalam keadaan normal. Nah, sekarang bagaimana jika sholat berjamaah dalam suasana darurat seperti sekarang ini, yakni musim pandemik COVID-19, di mana setiap orang dituntut untuk melakukan social distancing, menjaga jarak. Untuk memahami ini, kita bisa membaca beberapa kaidah fikih untuk memahami hukum. Nah, di antaranya ada kaidah fikih yang berbunyi la dororo wala diror. Artinya tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maksudnya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Ini berarti bahwa kalau sholat dengan cara merapatkan shaf diduga akan bisa menimbulkan bahaya, maka jangan dirapatkan, cukup direnggangkan saja. Kemudian ada juga kaidah ad-dararu yuzalu. Hal-hal yang membahayakan harus dihilangkan, dihindari. Ini artinya jika merapatkan shaf itu diperkirakan akan menimbulkan bahaya besar, maka harus dihindari, tidak usah dirapatkan, cukup direnggangkan saja. Juga ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat maka itu bisa menyebabkan yang tadinya itu dilarang menjadi boleh. Nah, sesuai dengan prinsip al-maqasid asy-syariah, di mana tujuan syariat Islam adalah memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, maka dalam kondisi jiwa yang berpotensi tertular virus wabah seperti saat ini, agama membenarkan upaya tindakan atau perilaku yang dapat menyelamatkan jiwa seseorang. Dengan demikian, menyelenggarakan sholat berjamaah dengan cara merenggangkan shaf agar terhindar dari wabah berbahaya dari jamaah lainnya adalah dibolehkan. Intinya, merenggangkan shaf hukumnya boleh-boleh saja. Nah, rupanya pendapat yang membolehkan shaf direnggangkan dalam situasi seperti sekarang ini didukung oleh banyak ulama di dunia ini, termasuk di Saudi Arabia, praktek di Masjid Al-Haram direnggangkan, praktek jamaah di Masjid Nabawi direnggangkan, dan di Surabaya Masjid Akbar juga direnggangkan. Nah, inilah menunjukkan bahwa sebagian besar ulama cenderung pada pendapat boleh merenggangkan shaf
ketika suasana membahayakan seperti saat sekarang ini. Nah, kesimpulannya, saudara, hukum merenggangkan shaf pada saat berjamaah dan pada saat sekarang ini yang ada bahaya COVID-19 ini, hukumnya dibolehkan. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin pada kita untuk dapat mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.